Yang masuk itu adalah sel-selnya, sel-sel spermanya, bukan cairannya. Kalau cairannya, dia akan tetap tertinggal di luar. Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video ini aku mau ngebahas kenapa sih sperma bisa keluar lagi setelah kita berhubungan, bisa tumpah keluar. Apakah spermanya nggak masuk ke dalam rahim atau spermanya encer? Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget ditanyain para pejuang hamil, termasuk ini pertanyaan yang sering aku tanyakan dulu ke dokter spesialis kandungan aku dulu saat aku promil. Mau tahu nggak jawaban dokternya kayak mana? Jangan di skip videonya ya, tonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. Terima kasih. Video ini dibuat dengan tujuan untuk program hamil. Jadi video ini murni dibuat untuk edukasi tentang kesehatan reproduksi, bukan untuk masalah pornografi ya. Mohon maaf juga bila kualitas videonya ini agak kurang bagus, karena ini aku buatnya udah tengah malam, udah jam setengah 12 malam ini. Aku baru balik dari RSUD ngerujuk pasien tadi. Jadi kalau kualitas videonya kurang bagus, mohon dimaafkan aja ya. Yang penting kan informasinya. Oke. Langsung aja kita bahas ya. Kenapa sperma itu bisa tumpah lagi, bisa keluar setelah berhubungan? Apakah spermanya tuh encer atau spermanya nggak masuk ke dalam? Kalau jawaban dari dokter aku dulu, wajar setelah berhubungan sperma suami itu keluar lagi, karena sperma itu ada waktunya untuk mencair. Jadi kalau dia sudah mencair, ya dia akan keluar. Nah, gitu. Sebelum kita bahas ke posisi, sebelum kita bahas ke penyebab lain-lain, kita kenalan dulu dengan karakteristik dari sperma ini dulu ya. Sperma dari seorang laki-laki volumenya minimal 1,5 hingga 5 mili. Kemudian di dalam setiap ejakulasi itu minimal ada 15 juta sel sperma. Warnanya putih keabuan, kemudian bentuknya kental, dan dia akan mencair dalam waktu 15 hingga 30 menit. Jadi sperma itu kalau udah keluar dari tubuh seorang pria, bentuknya pertama kali akan kental, tapi lama-lama dia akan mencair dalam waktu 15 hingga 30 menit. Ketika seorang laki-laki sudah ejakulasi di dalam vagina perempuan, kemudian spermanya akan keluar. Sperma tidak semuanya terdorong masuk ke dalam rahim, karena bentuk dari leher rahim atau serviks itu bentuknya seperti donat. Seperti donat kayak gini. Seperti donat kayak gini. Nah, kayak gini, pakai gambar aja kali ya. Jadi serviks seorang wanita itu dia bulat seperti donat, dan di tengahnya itu ada lubangnya kecil. Lubangnya itu jangan dibayangin kayak donat beneran, lubang mulus, bulat kayak gitu, enggak, tetapi dia agak mengempes kayak gitu. Jadi nggak bisa lah kalau misalkan si penis tadi ketika masuk di dalam vagina, kemudian dia ejakulasi, terus tiba-tiba si spermanya itu langsung seluruhnya terdorong ke dalam rahim. Itu biasanya jarang sekali. Sperma biasanya akan keluar itu di depan mulut rahim atau di depan serviks ini tadi. Kemudian sel-sel sperma inilah yang akan berenang ke dalam rahim. Sel-sel sperma ini dia akan berenang melewati lendir serviks, melewati serviksnya, kemudian mencapai ruang rahim. Kemudian dia akan mencari sel telur di tuba kanan atau di tuba kiri. Yang masuk itu adalah sel-selnya, sel-sel spermanya, bukan cairannya. Kalau cairannya dia akan tetap tertinggal di luar serviks. Kemudian setelah 15 menit hingga 30 menit dia akan mencair dan
bisa keluar lagi. Karena vagina kita itu bukan seperti gua yang kemudian ada pintunya. Nggak kayak gitu. Kalau misalkan vagina kita itu ada pintunya, enak banget setelah keluar sperma suami gitu ya, kita tutup pintunya, udah deh sperma nggak bakalan bisa keluar. Tetapi bukan kayak gitu. Vagina kita itu seperti ini, dia seperti lorong, ada ototnya. Saat berhubungan seksual, otot vagina itu dia kontraksi, kemudian dia akan relaksasi, dia pokoknya akan mengencang, mengendur kayak gitu. Kalau misalkan sperma sudah keluar dan penis sudah dicabut, dia tidak akan lagi mengencang mengendur, dia akan diam begitu. Wajar saja jika sperma ini tadi setelah 15 menit dia akan mencair dan cairannya akan keluar. Tetapi selnya yang akan berenang mencapai rahim dan mencari sel telur di tuba kanan atau di tuba kiri begitu. Nah, jadi jangan panik dulu. Kenapa setelah berhubungan sperma suami itu bisa tumpah semuanya, terus tumpahnya itu encer lagi, nggak kental. Jangan panik dulu. Asalkan sperma suami itu normal, tidak masalah. Kemungkinan yang keluar itu berupa cairannya saja, tetapi sel-selnya ini tadi dia sudah berenang menuju rahim dan mencari sel telur di tuba kanan ataupun di tuba kiri. Sekarang kita lihat dari posisinya. Posisi apa itu? Yaitu posisi saat berhubungan seksual. Yang pertama, saat berhubungan seksual, ketika suami sudah ejakulasi, terlalu cepat untuk mencabut penisnya. Kalau suami terlalu cepat mencabut, tentu saja spermanya yang keluar itu tidak pas di depan serviknya aja, tetapi dia akan mundur sedikit. Nah, itulah yang bisa menyebabkan juga dia cairannya akan keluar. Kemudian yang kedua, posisi si istri. Apabila posisinya si istri itu rata dengan lantai, rata dengan tempat tidur, atau bahkan area bawahnya, area pantatnya lebih rendah, mudah sekali untuk cairannya akan keluar lagi. Sebaiknya saat berhubungan seksual, pantat istri ini diganjel dengan bantal, 1 atau 2 bantal begitu. Jadi dia bisa lebih miring. Nah, setelah berhubungan seksual juga, angkat kaki istri, letakkan di dinding. Jadi dia bisa lebih naik lagi ke atas kan. Jadi dia nggak mudah untuk tumpah lagi. Atau bisa juga dengan posisi seperti menungging. Apabila posisinya seperti menungging setelah berhubungan seksual, bisa juga meminimalisir sperma suami keluar. Lalu jangan cepat-cepat bangun dari tempat tidur ke kamar mandi. Tunggu dulu minimal setengah jam hingga 1 jam. Agar itu tadi cairan sperma atau sel spermanya lebih banyak masuk ke dalam rahim. Lalu bagaimana apabila sperma suami itu encer? Kekentalan dari sperma suami itu biasanya sering berubah-ubah. Tidak sama setiap harinya. Apabila suami dalam keadaan tidak fit, kecapean, kurang makanan yang bergizi, kemungkinan akan lebih encer. Terus kita nggak bisa mengetahui sperma suami itu encer setelah sperma suami dimasukkan ke dalam vagina, itu nggak bisa. Kita bisa mengetahuinya sperma suami kita itu encer atau tidak ketika ejakulasi diletakkan di suatu tempat, di wadah gitu ya. Nah, baru bisa kita lihat apakah encer atau tidak. Kalau sudah dimasukkan ke dalam vagina, suhu vagina itu hangat. Dan setelah 15 menit hingga 30 menit sperma akan mencair, jadi cairannya akan keluar. Jadi kita nggak bisa bandingin apakah sperma suami itu kental atau tidak. Kalau yang paling akurat tentu saja lakukan pemeriksaan sperma, cek sperma suami. Bisa di laboratorium ataupun di rumah sakit. Jadi bisa ketahuan nih sperma suami ini kekentalannya normal atau tidak, jumlahnya normal atau tidak, kemudian geraknya normal atau tidak, begitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Semoga program hamilnya berhasil ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
Wassalamualaikum.